Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kameramu mana? Kenapa kamu melarikan diri? Kau jangan kurang ajar, Nis. Dari tadi kamu ini kesurupan terus. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Apa? Kenapa kau dendam sama Nabi saya? Kau dendam sama saya aja. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Banyak yang Satu, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Apa yang saya ucapkan tetapi bukan merupakan fakta? Apa? Kamu ini kamu bukan diskusi, Des. Kamu ini menghina. Disuruh menunjukkan satu. Kamu jangan curhat sama saya. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Selama kamu nonton saya, selama kamu lihat saya diskusi, satu saja fitnah saya terhadap agama Islam. Apa? Yang merupakan fitnah sehingga membuat kamu kejang-kejang kesurupan. Apa? Satu. Banyak loh, Des. Saya nggak bisa sebutkan satu, banyak. Disuruh menunjukkan satu saja kamu nggak mampu, apalagi banyak. Nunjukin satu. Apa? Satu. Kau bilang-bilang nabiku begini-begini. Kau begini apa? Begini apa? Tunjukin satu. Nggak mau saya sebut tuh, Des. Nggak mau saya bantuin. Berani nggak mau saya bantuin? Coba kau sebut. Baik. Nabimu menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa tapi bukan suaminya. Tahu? Tahu nggak? Kamu nggak tahu loh, Des. Kamu nggak tahu. Benar nggak nabimu menyuruh wanita itu sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi laki-laki itu bukan suami perempuan itu? Tahu itu? Tahu nggak? Kalau kamu mau diskusi, Des, bahas yang lain. Kamu tahu itu nggak? Tahu itu nggak? Nama perempuan itu adalah Sahlah. Suatu kali Sahlah pernah datang kepada Muhammad perihal adanya laki-laki lain di rumah yang membuat suami dari si Sahlah itu cemburu. Dia mengadu kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, di rumahku ada laki-laki yang sudah dewasa, namanya Salim. Dan itu membuat wajah suamiku cemburu." Lalu apa Muhammad? Mengatakan apa Muhammad kepada Sahlah itu? "Pulanglah dan susuilah dia." Sahlah bilang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa." Lalu Muhammad tersenyum, "Saya tahu dia sudah dewasa." Tahu itu nggak kamu? Kau ini betul. Kapan kau balik Indonesia, Des? Tunggu. Kalau saya pulang ke Indonesia kenapa? Saya bolak-balik. Dengar. Saya bolak-balik pulang ke Indonesia. Saya bolak-balik. Mana buktinya? Mana buktinya? Sekarang begini. Kamu berani nggak datang dengan umat-umat muslim, dengan ulama-ulamamu ke Mabes Polri bikin laporan kepada saya? Berani? Berani nggak? Soalnya kau di luar negeri. Berani nggak? Berani nggak? Tunjukin satu sekarang? fitnah saya terhadap Muhammad. Tunjukin satu. Coba kau di Indonesia. Kalau kau di Indonesia, ku cari kau di rumah kau. Jadi kamu tidak mampu diskusi. Karena kamu tidak mampu diskusi, karena kamu tidak mampu membantah argumen, betul? Karena kamu ini di luar negeri, makanya kau berani ngomong-ngomong seperti ini, Udis. Bantah. Bukan masalah berani atau tidak bantah. Apa yang saya ucapkan yang tidak benar? Tadi yang barusan tadi yang saya kutip tadi benar nggak? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria dewasa, padahal pria itu bukan suaminya. Benar nggak tadi itu? Nggak benar itu, nggak benar. Nggak benar. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Gimana? Tunjukkan mana hadis? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Inilah teman-teman. Mereka ini ya, inilah ya. Saya tunjukkan. Kamu nanti akan membacanya ya. Perhatikan. Saya suruh kamu baca. Iya, sabar ya. Sabar, saya tunjukkan. Nih, saya balik dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar, tenang. Jangan marah-marah ya. Jangan kau marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Baik. Kita hilangkan dulu efeknya ya. Nih ya. Ini web muslim nih ya, Bincang Syariah. Ya, perhatikan.
Suatu ketika Sahlah binti Suhail mendatangi Nabi seraya berkata, "Wahai Rasul, saya merasakan aura kebencian yang timbul dari Abu Huzaifah." Abu Huzaifah ini suaminya dia sendiri. Ketika Salim, ya, mantan anak angkatnya, lalu lalang menemuiku. Lantas Nabi menjawab, "Susuilah dia." Nah, disuruh menyusui. Baca semua. Susuilah Baca dia. semua sampai Kemudian bawah. Sahlah pun Jangan- bertanya, Sahlah pun bertanya, "Bagaimana mungkin aku menyusuinya padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?" Nabi tersenyum sembari menjawab, "Aku juga tahu bahwa ia adalah laki-laki yang dewasa. Dalam arti lakukan saja apa yang Nabi katakan." Maka Sahlah pun menyusuinya. Nih, maksud menyusui Salim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak lagi nih. Oh, mau saya kasih tunjuk nih. Yang lain. Baca semua. Kita Baca akan semua. tunjuk lagi, tenang. Baik. Ini ada pertanyaan ya. Ini websitenya Rumah Fikih nih. Ya, pertanyaan Rumah Fikih nih. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi ya sesuatu yang mahram? Nih pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca hadis tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya. Kan. Kita tampilkan hadis-hadisnya ya. Nih, hadis-hadisnya banyak, bukan 1-2. Baik. Baca semua, kau baca semua. Baik. Jangan tuh. Baik. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu," maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, "Susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah." Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, "Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah." Jadi ada perempuan sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Tiba-tiba dengan ini apa yang kau baca ini barusan apa? Yang barusan saya baca ini apa? Kau ini sering mengarang, Udis. Mengarang namanya. Baik, hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku." Lalu Aisyah menjawab, "Tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu?" Dari Aisyah berkata lagi, "Sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedangkan kini ia telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana?' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Susuilah ia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu.'" Palsu itu. Hadis palsu. Sungguh nekat yang nyata. Hadis palsu. Cabik, udah, kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya? Hah? Jadi apa? Nah, kamu cocoknya kamu jadi nabi. Jadi nabi kamu cocoknya. Biar kamu bisa kayak Muhammad. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Pancing gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu, Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan kau memancing-mancing. Kamu saja yang membuat kesalahan. Nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya, tahu? Kena getahnya? Memang kesalahan apa yang saya buat? Kamu ini yang bikin-bikin onar, kamu ini. Sebelum ada saya memang kerjaan kalian tukang bikin onar. Sebelum saya live, sebelum saya membuka Komal Diskusi, memang kalian sudah bikin onar kerjanya. Kalian itu dari dulu memang sudah tukang nutup-nutupin gereja. Kok gara-gara saya? Sungguh nekat yang nyata. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Karena apa? Karena mulut kau yang penuh berdusta ini. Berdusta apa? Berdusta kau ini nggak betul kau ngomong. Iya, apa? Dusta apa yang saya ucapkan? Kau pikir sendiri banyak yang kau ucapkan itu salah semua. Ucapan apa?
Banyak yang kau ucapkan. Iya, yang salah ucapan apa? Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali kau buat kau nggak boleh-boleh bangun kau ini. Kurang ajar. Yang saya tanya sama kamu, apa yang saya ucapkan yang dusta tentang agama Islam? Dari tadi saya sudah menunjukkan tentang Muhammad menyusui pria dewasa, Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Yang dusta yang mana, Syafiq? Yang dusta? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Biar tanya tahu. dustanya di mana? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Di mana tanya keluarga? dustanya di mana? Jawab dulu pertanyaanku. Keluargamu di mana? Nah, saya hanya tanya sama kamu dustanya di mana yang saya ucapkan. Ngajar kau ini bikin Ngajar. aku naik darah. Naik darah. Saya minta sama kamu, ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Kurang ajar betul kau ini memang. Dari tadi kamu ngomong hanya kurang ajar, kurang ajar. Di mana alamatmu? Disebut di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu Di mana tidak bisa, rumah? jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau, biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kurang ajar. Gini betul aja, ini. kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Kan kamu sudah minta-minta Aku alamat Medan. saya. Coba kamu sebutin saja alamat Medan. kamu di mana. Medan. Aku Medannya di mana? Sebutin yang lengkap alamat kamu. Medannya di mana? Aku di Siantar. Ngomong aja kamu siantar, nekat yang nyata kamu ngomong siantar. Kamu ini orang-orang Islam itu memang boleh berdusta. Kamu memang boleh berdusta. Muhammad yang ngajarin kamu. Hei, kau dengar dulu. Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, memang kamu berdusta gimana? Dalam segala hal. Dengar, habis ini dengar dulu. Habis ini kamu banyak yang nanyain alamat kamu biar kamu tahu. Jadi kamu gak usah ini kamu di mana alamat kamu sebutin saja. Aku di Medan, di Siantar. Medan kok Siantar, botolmu setengah mati. Gak mungkin kamu Medan Siantar. Dari cara ngomongmu saja kamu gak mungkin orang Medan Siantar. Oh, nekat yang nyata. Alamat kamu di mana? Kenapa kamu takut nyebutin alamat kamu? Alamatku di Medan loh. Kocak kau. Medan. Syafiq. Di mana? Medanmu di mana? Sebutin alamatmu. Siantar. Medan kok Siantar? Syafiq botol. Udah kau tidur di bawah saja. Jika sekarang gini, kau berani nggak sebutin alamatmu yang benar? Di mana? Di Siantar loh. Mana Siantarnya di mana? Di Medan. Kau ini. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Nekat. Itulah teman-teman. Ya, ketika orang-orang Islam seperti Zakir Naik membahas agama Kristen. Makasih Pak Gus Ibrahim, makasih Pak. Ketika orang-orang Islam seperti Dondi, Irina Handono, Felix Xiao, Ari Untung, Zuma, siapa lagi? Yahya Waloni, siapa lagi? Abdul Somad, dan banyak nggak terhitung sampai besok itu kita sebut satu. Ketika mereka membahas agama Kristen, ya. Boleh nggak orang Kristen menanggapi? Masa nggak boleh? Boleh lah. Masa nggak boleh ditanggapi? Ketika mereka membahas agama kami, harusnya kalau saya tanggapi jangan marah-marah. Kecuali saya menanggapinya dengan fitnah, dengan kata-kata yang tidak ada buktinya di dalam Quran dan hadis. Ya, kalau saya memaki-maki, memfitnah agama Islam, bukan orang Islam yang akan, orang Kristen yang akan fitnah saya. Gimana Anda itu? Itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kalau mau berapologet menjawab orang Islam ini, kalian saya kasih saran. Ya, kalau kalian menjawab mereka, ya dari negeri Konoha, kalian harus siap-siap dipersekusi, siap-siap di penjara. Karena yang boleh bahas agama Kristen cuma orang Islam. Iya. Yang boleh membahas agama Kristen di Indonesia ini cuma orang Islam. Begitu. Saya sudah sering menunjukkan kumpulan-kumpulan videonya ya. Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen. Bagaimana Abdul Somad membahas-bahas Kristen. Bagaimana Donditan, Yahya Waloni, Kainama membahas agama Kristen. Mereka bebas mereka semau mereka ngomong.
Mereka mau katakan Paulus, bahkan mereka saja ya, mereka sesama muslim berdebat, Paulus yang disalahin. Paulus yang disalahin. Gitu loh. Tetapi ketika saya menjawab, mereka marah-marah. Ya. Dan itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman. Sebelum saya membuka siaran di TikTok ini, saya itu sudah menjawabnya di YouTube, ya. Tahu nggak, teman-teman? Ya, saya dipersekusi. Ini bahan materi yang saya nggak bisa ceritakan kepada kalian. Dipersekusi, ancam segala macam kan. Akhirnya apa? Akhirnya saya menghindar. Saya menghindar pergi ke satu tempat yang tentu saya tidak bisa kasih tahu tempatnya di mana. Nah, dari sinilah saya berapologet, dari sinilah saya bersuara, dari sinilah saya menjawab mereka. Ya. Seperti itu. Ya, teman-teman ya, itu jalan ceritanya. Ingat teman-teman ya, kalau muslim membahas agama Kristen namanya dakwah. Kalau Kristen menjawab agama Islam namanya penistaan agama. Gitu ya. Mereka tidak sanggup menjawab, nggak sanggup. Mereka sanggupnya hanya yaitu tadi, teror, ancam, ya kan? Ya teman-teman ya. Nah itulah teman-teman. Nah, itulah sebenarnya alasan saya kenapa saya di sini ingin mendirikan satu tempat atau rumah berapologet, rumah apologet, supaya kita jawab dari sini. Kalau kita bikin rumah apologetnya di Konoha, percayalah teman-teman, yang ada tempat itu pasti dirusak dan dibakar. Dan sayanya akan diseret ke penjara. Walaupun yang saya katakan benar, walaupun yang saya ucapkan semuanya benar. Saya bahkan memberikan tantangan kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu ucapan saya yang tidak benar tentang agama Islam. Saya langsung lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau orang Islam mampu membuktikan bahwa yang saya ucapkan itu tidak benar. Ya, begitu. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman ya, saya kasih tahu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV ya dalam pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa mensupport saya dari yang tertera di rekening ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, supaya teman-teman target pendirian Rumah Apologet ini segera tercapai ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ada juga itu teman-teman ya, kolekte untuk mendirikan Rumah Apologet. Jadi kolekte ini teman-teman, itu bukan kolekte untuk yang aneh-aneh ya, tetapi untuk tempat. Kita tahu teman-teman bahwa tempat itu hal yang vital. Ya teman-teman. Karena tanpa tempat kita tidak mungkin bisa berapologet. Kalau kita hanya berapologet itu dalam sehari, dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun, kita nggak perlu ngadain tempat. Karena kita masih mau lama, ya, belum ada ciri-ciri orang Muslim akan berhenti mereka membahas agama Kristen, belum. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Zuhri Suhur. Heran dengan mereka ini. Membantah tidak mampu. Kejang nomor 1. Heran. Dari dulu begitu. Zuhri Suhur, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Zuhri Suhur, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya, kita kasih semangat dulu ya. Bang Zuhri Suhur sudah datang barusan atau dari tadi nontonnya? Ya, agak barusan sih. Cuma tadi keluar masuk. Keluar masuk. Ya, Bang Zuhri, apa yang mau Anda bahas nih, Bang? Ya, saya sih senang gini, di acara ini yang support Edis TV itu bukan hanya orang Kristen ya. Orang Islam pun juga banyak kok yang support. Bang, kalau saya sebutin nanti nama-namanya, itu kan saya buka kolekte untuk pendiri Rumah Apologet. Kalau saya sebutin nama-namanya sangat muslimah banyak. Muslimah, muslimin. Rahmat, Muhammad. Nama-namanya, Bang. Irwan Syah. Muslim banyak, Bang. Terutama yang sudah meninggalkan agama Islam. Ya, Saya paling senang kalau ada orang yang kolekte namanya itu nama muslim. Gitu. Seperti itu. Oke, Bang, coba Bang, apa yang mau Anda bahas nih? Silakan. Saya cuma gini aja sih. Saya pinginnya gini, yang muslim-muslim bolehlah berdebat dengan Bang Edis ini, tapi coba dengan bahasa dan tutur kata yang bagus gitu loh. Anda yang berdebat dengan Bang Edis ini kan ujung tombak ya, dari ujung tombak dari sopan santunnya
Maksudnya itu muka Islam itu di mata mereka itulah ujung tombaknya. Jadi kalau yang Islam kalau debat marah-marah aja kan ya kelihatannya itu yang Islam itu ya seperti itu. Tapi memang begitu Bang, gimana? Justru itu ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran diperintahkan orang-orang yang bersama Muhammad itu lembut sesama mereka, tetapi keras kepada orang kafir. Hadis-hadis mengatakan apa lagi? Jikalau kamu bertemu orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah. Tapi gini Bang, sebagian dari kita pun juga beragama itu dengan nurani. Jadi nggak selalu yang di syariat atau di Al-Quran itu bisa dijalankan kan. Jadi yang kita lakukan kalau itu baik ya baik, kalau itu jahat ya jahat. Itu ada beberapa mungkin bisa dibilang aliran kali ya kalau di Islam ada yang begitu. Tapi justru gini Bang, kalau saya melihat justru yang seperti yang tadi itu si Syafiq itu Islam yang sesungguhnya kayak begitu. Iya, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Pancunglah batangnya. Aduh, nanti kalau saya kayak kena ban. Kami ini bukan orang Islam berarti ini ya, bukan Islam sejati. Menurut saya Bang Zuhri Suhur ini bukan orang Muslim. Yang Islam itu KTP-nya saja. Bahkan saya sarankan begitu Bang, saya sarankan begitu. Biarlah yang Islam itu KTP-nya saja, orangnya jangan sampai jadi orang Islam. Ini sih, katakan sebagian dari kita itu pengennya kan kita aman, ya, bernegara, bermasyarakat. Jadi kalau di agama kita ada yang ngajarin kebencian, nah itu ya nggak usah dilakukan gitu aja. Oke lah Bang Zuhri Suhur, karena Anda ya karena begini Bang, karena Anda orang Islam tetapi saya percaya agamanya KTP-nya saja yang Islam. Jadi Anda sudah tidak perlu lagi diberitakan kebenaran. Karena saya melihat itu tadi Bang, hanya KTP-nya saja yang Islam, orangnya sudah bukan ya, puji Tuhan. Oke, saya beri kesempatan kepada yang lain ya. Bang Zuhri Suhur, selamat malam Bang Zuhri Suhur. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin banyak di antara kalian ini orang-orang baru ya, karena TikTok ini Indonesia itu pengguna TikTok terbesar kalau tidak salah itu nomor 1 bahkan ya, nomor 1 ya. Benar enggak? Kalau tidak salah mohon nanti diralat. Indonesia itu pengguna TikTok terbesar di dunia. Penggunanya itu hampir 200 juta orang. Jadi banyak sekali pengguna TikTok ini. Jadi selalu saja lalu lalang. Orang masuk tuh lalu lalang. Kalau misalnya saya menutup acara, ini sudah 2,3 M, berarti 2,3 juta orang yang sudah like ya. Kalau saya menutup acara saya, itu total orang yang masuk nonton channel saya ini, itu sekitar 300 sampai 500 ribu orang. Bayangkan. Ini yang nonton secara live ini 15 ribu orang ya di TikTok. Di YouTube saya tidak tahu ada berapa orang, mungkin sekitar 3 ribuan kurang lebih rata-rata di situ yang nonton ya. Tapi kalau di total, jumlah orang yang keluar masuk, biasanya kalau saya siaran itu antara 300 sampai 500 ribu orang. Artinya sangat banyak teman-teman. Nah, tentu ada banyak sekali yang nggak tahu. Yang nggak tahu kenapa kok ada acara begini. Bang, ini saya ulang lagi ya. Ada yang ngomong gini, Bang, kenapa sih Bang kok kamu tuh ngurus-ngurusin agama Islam, kenapa sih? Begini, saya ini dengan terpaksa harus menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang-orang atau ulama-ulama Islam tentang agama Kristen. Karena apa? Karena mereka ini kalau tidak dijawab seolah-olah kita seperti membenarkan mereka. Saya kasih contoh misalnya ya. Nih misalnya. Saya kasih contoh. Ini yang sederhana-sederhana saja. Bagaimana ulama-ulama Islam suka membahas-bahas isi Bible. Tapi sayangnya nggak ada orang Kristennya di dalam. Itu loh yang saya sayangkan itu. Kenapa Abdul Somad begitu pengecutnya kalau bahas agama Kristen kok nggak diundang orang Kristennya? Saya kasih contohnya ini misalnya nih. Contoh saja. Satu contoh dari sekian banyak nih. Bilangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Firman-Ku dalam mulutnya. Sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat.
Belum lagi nanti Abdul Somad akan membahas di dalam kitab Idung Agung Mahmadim. Banyak itu contoh-contoh kecil saja. Nah, saya tanggapin itu video-video itu loh, wahai kaum muslimin. Itu ulama-ulamamu yang bahasa agama Kristen saya tanggapi dengan membuat komal seperti ini. Ketika saya tanggapi, kenapa kalian marah-marah? Bagaimana mungkin kalian menempatkan sosok yang kalian yakini sosok Muhammad itu ke Bible kami? Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan akan datang Nabi yaitu Muhammad. Yesus mengatakan di dalam Bible akan datang Nabi namanya Muhammad. Itu kan kerjaan kalian. Abdul Somad bilang begitu, Zakir Naik bilang begitu, banyak kalian ngomong bilang begitu. Saya tanggapi, bagaimanalah mungkin Yesus kami menubuatkan orang macam Muhammad yang kerjanya seperti yang saya sebutkan tadi, menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing hewan, nyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya, kena sihir, halu. Bagaimana mungkin kalian menjelek-jelekkan Yesus kami, menempel-nempelkan sosok Muhammad yang sedemikian rupa itu ke Bible kami, muslim? Giliran saya jawab begitu, kamunya mewek-mewek. Jangan mewek-mewek, ya. Jangan seperti itu, ya teman-teman ya. Naik, kemudian bantahlah argumen saya itu dengan santun, ilmiah, akademis. Ayo kita diskusi. Kalau cuma marah-marahan gak ada ujungnya. Setiap orang itu punya emosi masing-masing. Jangan kalian pikir cuman kalian aja yang bisa marah, enggak. Kita itu kalau nurutin amarah kita nggak selesai nanti. Ya. Tenangkan hati. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Injil? Ya kan? Janganlah amarahmu bertahan sampai matahari terbenam. Kalau marah, tapi kalau matahari sudah terbenam, marahnya itu hilang. Karena amarah itu mengerjakan yang tidak baik. Seperti itu. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil? Ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, lalu apakah Anda membalas kejahatan dengan kejahatan? Gini, ketika saya mengatakan sesuatu yang fakta, apakah itu kejahatan? Coba. Kalau saya katakan Muhammad dituduh sebagai maling di dalam Quran, apakah itu fitnah? Buktinya ada. Saya tunjukin. Muhammad itu dituduh mencuri di dalam Quran. Gimana? Mencuri kain berwarna merah. Ada dalilnya. Kalian setiap hari menuduhkan hal-hal yang fitnah terhadap kekristenan. Kalian pelintir Bible itu. Jangan seperti itu ya. Ayo, aku muslim, saya undang. Saya berikan kalian kesempatan untuk naik kemari, kemudian bantahlah ya dengan ilmiah, dengan akademis, santun seperti itu. Ya, yuk silakan. Kita tunjukkan sebuah diskusi, tunjukkan sebuah percakapan yang bermutu. Ya, silakan Nur Fajri, nyalakan kamera Anda. Ya, tolong dibantu, Bang. Baik, saya bantu dari sini, silakan. Silakan. Silakan, Bang. Fajri. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Sudah berapa kali, Bang, selamat malamnya? Kamera dulu, Bang, dinyalakan, Bang. Baik, ya, si Fajri tidak bisa. Aduh, giliran saya pencet. Naik lagi. Giliran saya pencet, dianya malah ini. Baik, kita kasih naik ada ini ada Edis TV palsu ini. Ini salah satu orang yang ya, Edis TV, silahkan. Ini Anda make nama saya ini gimana? Halo Edis TV. Teman-teman, pastikan teman-teman memfollow akun Edis TV yang real, yang asli ya. Gitu. Karena banyak akun Edis TV di sana, di luaran sana, tetapi akunnya palsu. Saya tidak punya akun di Facebook, saya tidak punya akun di Instagram,
Saya tidak punya akun selain di 2 platform, yaitu TikTok dan YouTube. Hanya di 2 platform itu akun saya dalam diskusi lintas agama. Ya, saya punya saya akun di Facebook, tapi akun saya itu tidak bahas-bahas agama. Nah, di TikTok ini ada kurang lebih 160-an. Dan kalau di total yang sama yang lain-lain itu ada 250 akun-akun Edis TV membawa nama Edis TV, tapi bukan saya yang asli. Ya, pastikan teman-teman memfollow atau mengikuti akun yang asli ya. Oke, kita kasih lanjut lagi, ada saudara Umar. Ya, silakan Umar, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo Umar, apakah Anda bisa mendengar saya? Iya. Selamat malam. Baik. Bang Umar. Bang Umar Muslim, Bang? Selamat malam. Islam. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mengutarakan bahwasanya hidup di dunia ini kan ada yang Macet-macet. kembali. Yang Macet. ya ada yang ciptakan dan juga pasti ada kematian kan. Nah, saya tanyakan Edis. Bang, yang macet-macet. disembah Saya siapa? tidak bisa Saya tanya. mendengar, Bang. Saya tidak bisa mendengar. Macet-macet, Bang. Saya tanya Bang Edis. Ya. Bang Edis, kita ini kan diciptakan, suatu saat mati, pasti ada yang kita sembah. Kalau Bang Edis sendiri, siapa yang Bang Edis sembah sekarang ini? Tuhan Yesus, Bang. Tapi sebentar dulu, Bang. Yang Anda maksud menyembah itu gimana, Bang? Begini-begini. Gitu-gitu. Ya bukan lah, Bang. Begini, karena begini, Bang. Sebentar. Tenang, Bang. Tenang. Tarik napas dulu, Bang. Tarik napas. Hembuskan. Tenang, Bang. Tenang ya. Begini, karena orang Islam ketika dia berucap, ketika mulutnya mengatakan sesuatu, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya ketika saya melihat orang Islam membahas agama, saya teringat dengan mohon maaf, saya teringat dengan pantat ayam. Karena ketika orang Islam berbicara, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya mau tanya, yang Anda maksud menyembah itu apa? Apakah begini-begini? Itu gerakan sholat. Lalu apa yang Anda maksud menyembah? Aduh, macet-macet suara Anda. Mungkin gini saja, Ya. Bang Umar. Bang Edis Anda kan perbaiki dulu menyembah. laporan, Anda perbaiki dulu ini Ya. sinyalmu, kemudian naik lagi ke sini ya. Karena suaramu tuh putus-putus. Oke. Oke ya, perbaiki dulu. Nanti naik lagi. Nanti perbaiki lagi setelah sinyal bagus baru naik sini ya. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya. Iksan Al-Fatih. Makasih Bang Aman, makasih. Teman-teman saya ucapkan terima kasih ya telah memberikan support gift, support kolektor, saya ucapkan makasih. Iksan Al-Fatih, silahkan nyalakan kamera Anda. Iksan. Saudara Iksan. Ya, selamat malam. Selamat malam, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bentar, Bang. Ya. Halo. Iya. Bang Iksan atau Pak Iksan, saya tanya dulu nih Bang. Anda ini Muslim? Iya. Insya Allah Muslim, Bang. Muslim. Iya. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak Iksan Al-Fatih? Silakan. Sebentar, saya tarik napas dulu. Ya, tarik napas dulu biar tenang. Tarik napas. Tahan 3 detik, hembuskan. Iya. Tarik napas. Luar biasa. Hembuskan. Biar nggak panik. Oke. Iya. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Sebelumnya saya Tapi jangan dimakan, Bang. cukup tenang. Mikrofonnya jangan dimakan. Segitu saja ya, silakan. Ya. Saya cukup senang bisa naik di sini. Iya. Ya. Saya cuma mau konfirmasi aja itu yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan
mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Itu Betul, aja. betul. Kalau ada orang muslim yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak Berarti- usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. Oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang Edis kan pernah mengatakan kalau Bang Edis itu satu ya, karena Tuhan saya satu, kalau Tuhan yang Maha Esa. Oh, Mengatakan. saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah, siapa gitu namanya, lupa saya. Iya. Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain videonya? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua. Bukan cuma dua, Berapa itu? 3 dalam satu. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam satu. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu, Is. Apa Esa itu? Esa itu tunggal, satu, Is. Saya juga satu. Terus, kemudian, Nih, tenang dulu. Saya berapa? Edis. Edis ya satu. Berarti saya Esa enggak? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah, orang Muslim sering membangga-banggakan jumlah Tuhannya satu, tidak 1/4, betul? Tidak separuh, tapi satu, benar-benar satu, betul? Karena Tuhannya satu masuk surga, betul? Betul nggak? Tapi sebetulnya Bang Edis bukan satu, Bang. Bukan satu. Bagaimana ini? Kalau Bang Edis satu, Bang Edis tidak bernyawa. Bang Edis ada dua. Satu secara jasmani, satu secara rohani. Bukan, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Allah itu kan satu, Iya betul. Esa. Iya betul. Saya satu atau tidak? Dua. Saya dua. Dua. Satu jasmani, satu rohani. Ya, Dua yang menjadi makanya. satu. Oke lah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya. Itu bantahan saya salah satunya itu bahwa Bang Edis bukan satu melainkan dua. Oke. Jasmani dan rohani. Kalau begitu Dua. Allah juga dua. Oh tidak, Allah satu. Baik. Ada Al-Quran di situ? Qul huwallahu ahad. Sebentar. Ada Al-Qurannya di situ? Saya tidak ada Al-Quran. Nah, tidak punya Al-Quran, pantesan masih percaya. Tapi saya apa? Qul huwallahu ahad. Oke, Allah coba apa bunyi Quran surat Maryam ayat yang ke-17? Abang bacakan saja, saya dengarkan tidak apa-apa. Baik, di dalam Quran surat Maryam ayat 17 atau 18 atau 19 antara itu ya. Ada Maryam yang dimana ada ruhana, ruh Allah menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia dengan mengucapkan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiya. Tahu ayat itu? Ya terus. Oke, yang datang kepada Maryam siapa di situ? Saya yakin sih bukan Allah sendiri, Bang. Itu Yang datang ruhana, benar tidak? Ruhnya Allah, betul nggak? Allah itu maha satu. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan dan Balik satu. lagi ke situ, jangan balik ke situ. Allah punya roh nggak? Allah jelas punya roh, tapi Punya Allah adalah satu roh. kesatuan. Oke, Allah punya roh. Anda tadi mengatakan saya punya roh, betul? Ya, tapi apa punya jasad? Allah nggak punya jasad. Allah itu sempat. Oke, kalau begitu jasadnya siapa itu yang datang kepada Maryam? Nah itu tidak tahu. Ya nggak tahu. Ada seseorang datang kepada Maryam, dia itu ruhnya Allah yang menjadi manusia. Ya terus. Nah, pertanyaan saya siapa itu? Ya itu bukan jasadnya Allah, insya Allah bukan. Ya terus jasadnya siapa? Jasadnya siapa kalau begitu? Ya saya tidak tahu itu yang. Ya kalau nggak tahu di bawah saja. Oke. Di bawah saja kalau tidak tahu gimana? Ya soalnya saya keyakinan saya adalah yaitu. Iya, tidak boleh dengan keyakinan, tidak boleh dengan nggak tahu, Pak Iksan. Oke, saya kasih masih satu kesempatan gini. Coba, Pak Iksan nonton saya sudah lama belum sih? Atau baru-baru saja? Sebetulnya lama. Dan Sudah berapa bulan? Ini beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Gini, Pak Iksan. Selama 4 atau 5 bulan itu, mungkin Pak Iksan nontonnya ya cuman scroll gitu aja atau lama. Paling nggak berapa menit nonton tempat saya? Lama. Saya pernah dari awal sampai selesai saya terus ikuti. Dari awal sampai selesai. Yang saya heran, kenapa Ya, masih sampai jam Islam? 12 malam. Gimana?
Anda pernah nonton saya dari A sampai akhir, kenapa masih Islam? Sungguh nekat yang nyata. Ya, karena saya mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah saya utuhnya saya pelajari Islam. Baik. Selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucapkan fitnah terhadap agama Islam? Begini Bang Edis, fitnah menurut saya tidak. Cuma begini. Tidak. Saya pakai FBK, ya. Selamat tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh. Berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Oke. Cuma begini Bang Edis. Mana? Ini saya punya ibarat ya. Mana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta, lalu saya tak olok-olok orang itu buta. Dia kira-kira marah nggak orang buta itu? Atau dia kakinya dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, itu jadi umat begitu. baik. Saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya. Seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang berbulukan, oke? Terus ada orang ini, sendal bulukan, pakai sendal bulukan. Iya, kan? Mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya? Iya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya. Karena yang dikatakan benar, emang sendal gue bulukan, memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Selama yang dia katakan fakta nggak masalah. Nggak fakta saja saya nggak marah, apalagi yang fakta gitu. Nah, terhadap Muhammad, saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat Muslim marah. Begitu ya Pak Wisan ya? Iya itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan. Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek, begitu ya? Iya. Iya. Nah, itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu. Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. Ya, susah kalau diterima. Itu banyak kan mengundang emosi. Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Tapi kan yang saya katakan fakta. Nah, makanya begini. Saya pernah bilang begini Pak Ihsan. Agama Islam itu yang membuat agama Islam masih ada itu undang-undang penistaan agama. Coba lihat di negara-negara mayoritas Islam. Ya, Pakistan, Afghanistan, kemudian apa lagi? Arab Saudi. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun orang akan bebas ngomong tentang Muhammad karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang. Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam jangka 15 tahun yang menjadi orang Islam di Indonesia tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis Bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani Bang ngomong Muhammad nikahin anak di bawah umur. Mana berani orang ngomong? Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada Bang, dilindungi. Coba, ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Nggak ada. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa dinista. Coba tunjukkan satu saja hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada selain daripada fitnah. Iya, tidak ada. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Ada di situ pemilik keledainya dan dia izinkan untuk dibawa. Yesus menyuruh muridnya, kamu nanti akan pergi ke sebuah sana, kamu akan jumpai nanti keledai di sana. Lepaskan dan bawa kemari. Jika pemiliknya datang, bilang ada pemiliknya dan pemiliknya ngasih. Nggak ada di situ mencuri. Terus orang Islam bilang lagi, lihat tuh perempuan-perempuan SUNDL mengatakan akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar.
Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat. Tidak begitu juga sebelumnya. Tidak begitu dipotong. Iya. Baik. Ya, itu kan khotbah kesukaan saya loh, Pak Syafiq. Ya. Kalau saya sih nggak peduli yang menyampaikan siapa, yang penting jangan dipotong. Itu kalau di Islam kan amal sedikit tetap diberi pahala, dosanya sedikit juga mendapat siksa. Itu seperti itu. Jadi bukan karena berzina masuk neraka. Bukan, saya tidak mengatakan karena berzina, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang itu pasti masuk surga, walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga, bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Tapi tidak semudah itu. Nikmat mana lagi? Sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam, perhatikan. Man qala la ilaha illallah Itu Muhammadur sudah sering saya dengar, itu udah bosan itu udah bosan saya. Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Nah, itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga kata Muhammad, jamin. Ya, makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor gua korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Angelina Sondak setelah dia jadi mualaf, apa yang dilakukan? Korupsi. Habis itu ngapain? Ucap syahadat, kan masuk surga. Melalui proses. Nggak ada di situ proses. Jangan ditambah-tambahi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas. Nggak ada hadisnya. Mau ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Nah itu dia, itu yang tidak saya terima, tidak seperti itu. Tapi itu kata Muhammad. Dosa. Gimana? Pak Ihsan, kata Muhammad, ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun seseorang itu berzina, sekalipun seseorang itu mencuri, iya. Itu sudah nikmat yang paling tertinggi dalam agama Islam. Makanya pertanyaan saya kepada orang Islam, sudahkah kau berzina? Sudahkah kau mencuri? Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dosa zinanya tetap harus diterima dulu, konsekuensinya seperti itu. Masuk surga dia. Masuk surga. Tapi setelah mendapat siksa dulu. Di mana dalilnya disiksa dulu? Mana dalilnya disiksa dulu? Nah, saya tidak bisa menunjukkan karena saya bukan. Kalau tidak bisa berarti Anda yang fitnah, bukan saya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Makanya Pak Ihsan, iya. Pak Ihsan, ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Tanpa kekudusan di dalam Bible, orang tidak akan melihat kerajaan surga tanpa kekudusan. Oh, ini saya ingat dalilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Coba surat berapa ayat berapa itu? Kalau surat berapa itu saya lupa. Baik, saya beri kesempatan itu. Saya beri Anda kesempatan untuk menunjukkan itu nanti gimana? Baru datang lagi. Lain waktu besok saya hadir lagi gimana? Baik, saya tunggu ya Pak Ihsan ya. Ya, itu pegangan saya biar saya nggak dibilang fitnah. Baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu artinya barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarah, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebiji zarah juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu, akan dibalas. Berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti bagaimana itu. Dengan hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka. Sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang ada makanya pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Sedangkan itu adalah hadis favorit saya. Di dalam hadis, mau saya tunjukkan dalilnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya.
Sungguh luar biasa mereka ini saudara-saudara ya. Luar biasa, luar biasa. Nih, apakah benar bahwa dosa-dosa itu akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Perhatikan. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Adanya hadis tentang dosa akan ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Sabar. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sebentar ya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Bagaimana mungkin Anda sering nonton Edis TV tapi tidak tahu hadis ini? Perhatikan. Kelihatan ya? Ya. Ini hadisnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau orang Muslim yang berbuat dosa, tenang, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung, tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah tahu dari dulu, Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Inilah keyakinan saya, insya Allah. Ya kalau hanya sekedar keyakinan mah ya ngapain Pak Ihsan? Saya yakin ya mau gimana? Kita di sini nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita nanti debat kusir. Kita di sini bukan bahas keyakinan, kita di sini membahas bagaimana logika kita akan kita gunakan, bagaimana akal kita, ya, bagaimana kita mendiskusikan ini secara logis. Coba, kalau Anda berbuat dosa, Anda berzina, Anda mencuri, siapa yang menjadi penebus Anda nanti dari siksa api neraka? Saya sendiri. Salah, nggak percaya dengan Muhammad. Iya. Ya, Tadi yang dikatakan dalam hadis siapa yang menjadi penebusmu? Itu saya nggak percaya hadis itu intinya. Nah, makanya benar omongan saya. Saya nggak percaya. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, jikalau seseorang sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk belajar hadis, maka orang tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah, betul? Ya kalau yang nggak benar ya betul, kalau yang benar ya dipakai. Berarti sebagian hadis isinya bohong. Sebagian hadis ya, berarti isinya bohong. Betul. Oke, sebagian bohong, sebagian benar. Betul. Oke, kenapa giliran bikin rugi, kenapa giliran bikin Islam bangkrut langsung dibilang bohong? Kurang tahu saya. Bang Edis pernah nggak? Artinya ya suka-suka Anda saja. Ya kalau saya tetap Al-Quran yang utama jadi pegangan. Al-Quran kalau hadis, kalau Anda gini, mana kitab yang lebih lengkap, mana kitab yang lebih menjelaskan, mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis? Al-Quran. Baik, bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke, benar nggak ada kayak begini dalam sholat dalam Al-Quran, ada nggak? Itu takbir. Ya, ada nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan, yang ada dalam tuntunan. Tadi barusan saya katakan yang lengkap Quran atau hadis? Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, saya kan tidak bilang semua hadis salah. Kan? Mulai. Pak Ihsan, Anda percaya dengan Al-Quran? Ya. Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat yang 89. Bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, hadis juga tidak semuanya salah. Ternyata ini gimana? Bang Edis, Pak Ihsan, saya ulangi sedikit lagi nih. Ini kita gunakan logika kita. Menurut Quran, kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan,
kitab yang sempurna adalah Al-Quran sendiri, betul? Ya betul. Tetapi bagaimana tata cara sholat? Dijelaskan dalam Quran atau hadis? Dalam hal hadis. Berarti kitab yang memberi penjelasan Quran atau hadis? Hadis tuntunan. Tapi kan saya tidak bilang kalau semuanya hadisnya salah. Berarti ayat Quran yang mengatakan Quran adalah kitab yang memberi penjelasan, berarti ayat itu bohong, betul? Tidak juga. Gimana sih? Gimana ini orang ini? Masa Quran berbohong? Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya betul. Cuma Tetapi kan kenapa Al-Quran Quran dan tidak hadis menjelaskan tata berdampingan. cara sholat? Karena ada dalam hadis. Kok karena berarti Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu berarti bohong, betul? Ya dilengkapi oleh hadis lah. Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah, tapi kan secara rinci ada 8 juta. Oke baik. Ini Bang Edis maaf sudah pada protes ini suruh diturunkan. Ya, gimana? Diturunkan. Nanti kan Gimana nggak lagi lah, nggak diturunkan? apa-apa. Anda asal bunyi. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Oke lah Pak Ihsan. Oke. Saya berharap. Sebentar, saya mau itu dulu. Gini sebentar. Yang penting pada intinya saya cukup menyukai karena dengan adanya itu saya kan jadi lebih belajar lagi tentang agama. Cuma insya Allah tidak akan satu malam saya akhirnya besok menjadi Kristen, tidak mungkin. Kan Ya. sering ngomong kalau Tahu saya nggak penyebabnya, agama Pak Islam Ihsan? lebih dalam saya akan menjadi. Oke. Ya silakan. Apa penyebabnya? Begini. Karena Pak Ihsan pertama membohongi diri sendiri. Kalau orang mau membohongi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia tidak akan mau menerima kebenaran. Contoh. Ya Bu. Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ketika orang Islam ditanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalau sholat tangannya begini? Coba, buka Quran yang katanya kitab menjelaskan segala sesuatu. Nggak tahu, Quran nggak tahu. Kenapa orang muslim kalau sholat tangannya begini? Biar ngapa ini tangannya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya itu tuntunan lah. Bukan masalah tuntunan enggak. seperti Quran itu. menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Coba jelaskan menurut itu, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Apa maksudnya kok begini? Ya nanti kita sambung lagi besok. Itu dalam hadis. Itu tuntunan. Itu ya. Baik Pak Ihsan, baik. Terima kasih Pak Ihsan Ya, sudah begini mampir ke aja. Kids TV. Iya. Besok Saya juga kita terima lanjutkan kasih, terima kasih. Sama-sama Ya. Pak Ihsan. Sama-sama, Pak Ihsan. Besok siapa tahu kita bisa naik lagi biar bisa sering Saya ngasih sebenarnya ilmu. sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya rindukan. Tidak mungkin. Baik. Ya sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak akan. Oh ya, saya gini Bang Edis. Apa Saya lagi? mau kirim salam buat kaum muslimin. Assalamualaikum. Dan buat kaum non muslim, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Berarti betul ya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim kan? Oke, saya hanya untuk kaum muslimin saja. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi benar. wabarakatuh. Orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oke, tidak masalah. Iya, tidak betul. Karena memang itu ajaran Islam memang begitu. Makanya agama Islam itu udah saya bilang bertentangan dengan Pancasila. Bener nggak? Ada nggak persatuan Indonesia? Ada nggak persatuan Indonesia? Bunyi sila. Iya, silakan. Nah, artinya apa? Orang Indonesia harus bersatu, betul? Iya, betul. Menurut agama Islam, bisakah agama Islam bersatu dengan non-muslim? Ya insya Allah pasti bisa lah. Bisa dari mana? Mengucapkan salam aja nggak boleh. Mengucapkan salam saja nggak boleh, mau bersatu dari mana? Ya dengan salam Pak kan tidak Ihsan. ada assalamualaikum. Pak Ihsan, Iya. apa sih arti salam? Ya. Apa sih arti salam? Salam mengucapkan salam kesejahteraan. Iya. Salam kesejahteraan. Oke, bolehkah itu Ya. diucapkan oleh orang Jadi kan Islam mengucap- kepada non? mengucap salam kan tidak harus assalamualaikum. Iya, bolehkah itu diucapkan kepada non Muslim? Boleh kalau tidak menggunakan bahasa Arab, mungkin seperti itu. Jadi kan saya ucapkan selamat malam. Mengabur lagi nih. MUI, Kalau assalamualaikum, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, betul? Itu saya kurang tahu, terus terang. Makanya Anda banyak nggak tahunya Pak Ihsan. Oke lah, di bawah sudah teriak-teriak itu. Pak Ihsan, Ya, itu gini. kasihan. Saya bilang Ya. begini, Ya. tolong
organisasi-organisasi Muslim. Saya sudah bilang, kelompok-kelompok Islam bilang sama mereka, sampaikan, kalau ada statement saya yang tidak benar tentang agama Islam, bikin laporan ke Mabes Polri, udah dibilang. Saya bilang begini, menurut ajaran agama Islam atau menurut Muhammad, apa yang tertulis dalam Quran dan hadis, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Makanya saya bilang, agama Islam sesuai dengan gini saja bahasanya sederhana. Agama Islam bertentangan dengan dasar negara kita. Makanya sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan. Iya. Tidak begitu juga. Loh, sekarang saya tanya, gitu. Apa lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan, lambang negara kita itu Pancasila. Burung Garuda. Nah, dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita itu burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Muhammad, boleh tidak membuat gambar atau patung makhluk hidup? Itu ajaran Islam yang sudah beda lagi itu kelasnya itu. Berarti Anda ngarang. Bahkan menurut Muhammad, lambang negara kita itu harus dirubah. Bukan nggak boleh burung Garuda. Karena menurut Muhammad itu musyrik, syirik. Gimana? Makanya banyak ormas-ormas Islam yang ingin merubah dasar negara kita dan lambang negara kita. Makanya ormas-ormas itu melakukan pemberontakan. Itu bukan jangkauan Pak saya Paisan, itu. Selama kita merdeka, Anda lihat nggak rekam jejak ormas-ormas Islam yang ingin memberontak mendirikan negara, membubarkan negara ini? Tidak pernah. Mau tahu apa yang Pak Isan ini? Anda tahu HTI? Tahu HTI nggak? Iya, pernah. Apa HTI itu? Coba sebutin HTI itu apa? Hizbut Tahrir Indonesia. Oke, Anda tahu apa agenda mereka? Tidak tahu, karena saya tidak mendalami. Tidak tahu. Agenda mereka ingin membubarkan negara ini, ingin mengganti lambang negara kita dan ingin mengganti dasar negara kita, diganti dengan syariat dan ajaran Islam. Makanya saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergi lapor polisi, lapor polisi. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya tunjukkan dalil-dalilnya semua, nanti saya tunjukkan. Mau berapa makalah saya bilang dasar-dasarnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, orang-orang tersebutlah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semuanya betul. Sudah semuanya betul. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut kafir. Betul? Ya, terus? Oke. Kalau mencuri, menurut Al-Quran diapain? Itu jangan sampai ke situ. Saya udah tahu arahnya ke situ, potong tangan. Itu kan hukum Islam itu. Iya. Masa di Indonesia mau dipotong tangan? Baik. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang maling itu dipotong tangannya, betul? Ya. Di negara kita tercinta ini, kalau orang maling, apakah dipotong tangannya? Ya, ini kan ada prosesnya. Kalau di Indonesia aja tidak begitu kemungkinan lah. Bukan. Ada nggak hukuman atau pidana bagi orang yang mencuri itu dipotong tangan di Indonesia? Ya, selama ini tidak ada. Tidak ada. Karena negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya Aceh ingin mendirikan syariat sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang Islam sungguh-sungguh ingin menjalankan agama Islam, memberontak mereka, bubar negara ini gimana? Makanya orang Islam sekarang itu harus bermunafik. Mereka tidak mau menjalankan hukum Allah. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum Wahyudi dan hukum Belanda. Itu. Sekarang kita jujur-jujuran saja. Kita jujur-jujuran saja, nggak usah kita munafik-munafik. Bahwa memang negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Lalu kalian akan mengutip ayat, ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada dalilnya, Bang. Berarti kita harus taat kepada ulil amri. Loh, kalau ulil amri tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apakah dia bisa dianggap sebagai ulil amri? Ya, ada seperti ini kita nikmati saja. Tidak bisa, gimana? Saya sudah bilang kepada kalian, kita janganlah bermunafik terus. Sampai kapan kita mau munafik-munafikan?
Gitu loh. Iya. Saya yang bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945 salah satu pasal di dalamnya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama masing-masing, betul? Iya, betul. Tapi menurut agama Islam apakah bebas? Kalau orang keluar dari agama Islam, apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Islam? Ya tidak. Ya saya tahu arahnya mau kemana, tapi kan tidak seperti Berarti itu bertentangan juga. dengan agama Islam dengan undang-undang? Ya, ini kan negara-negara bineka yang bersamaan. Bukan, kita Masa nggak mau bahas seperti negara itu? kita negara apa. Benarkah agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oh, itu bukan ranah saya itu. Bukan Saya ranah nggak ke situ saya. negaraannya. Iya, saya nggak berhak. Karena mereka tidak berani, bro. Sekalipun yang saya katakan benar, tapi tetap saja saya akan dipenjarakan, walaupun benar yang saya ucapkan. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau ya, untuk silakan, membuktikan katakan. saya salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya. Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Nggak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu, Pak Ihsan. Dan segera Anda Baik. meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, tidak akan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Baik, Assalamualaikum saya warahmatullahi turunkan. Islam. Baik, saya turunkan teman-teman ya. Itulah. Maaf. Yang ngomong DPO. Sudah saya bilang sama kalian. Kenapa kalian tidak rame-rame ya? Demo sana ke Mabes Polri. Mabes Polri, ini ada orang ngomongin agama Islam nih. Katanya Muhammad nyuruh orang minum air kencing. Katanya agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Datang ke sana berangkat. Heran saya dengan kalian. Oh, ngoceh-ngoceh aja di DPO. Saya akan tunjukkan kalian satu video ya. Bang, abang kok ngomong bahasanya kayak begitu sih? Kenapa bang bahasanya seperti itu? Nih, saya tunjukkan kalian satu video ya. Perhatikan. Ya. Sabar, pelan-pelan. Nanti kalian rapikan videonya ya. Perhatikan. Kalau Islam yang ngomong boleh. Kalau Kristen yang ngomong tidak boleh. Perhatikan, dengarkan ini, dengarkan ya. Perhatikan. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam. Ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ikuti dari. Kalau orang Islam yang ngomong begitu, apa itu namanya dakwah? Itu saya hanya menanggapi omongan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana bilang selain Islam bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan. Kan aman. Tapi kalau saya ngomong sebaliknya, tangkap. Penjarakan. Gini kalian tuh gini. Kenapa kalau Muslim berkata bahwa selain agama Islam harus dibubarkan, selain agama Islam tidak sesuai dengan Pancasila, boleh. Tapi kalau saya ngomong, menurut kajian saya, menurut pendalaman saya, bahwa agama Islam lah yang harus dibubarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mana ada yang nekat yang nyata? Yuk silakan. Silahkan, saya beri kalian kesempatan. Yang Muslim yang berilmu ya, tolong Muslim yang berilmu, jangan Muslim yang asal ngomong. Baik, kita kasih naik ada Nur Fajri.
Nur Fajri, silahkan nyalakan kamera Anda. Nur Fajri. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Tadi sempat menyalakan kamera, tapi langsung saya turunkan gara-gara lama. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, boleh. Tolong dibantu, Bang. Saya bantu dari sini. Sudah? Ya, Nur Fajri Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim. Waduh, malah ngaca aja dia ini. Bang, udah ganteng, udah. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Wah, di delay. Oke, Bang, perbaiki dulu sinyal Anda. Sebenarnya banyak. Ya, delay bukan apa-apa, nanti capek kita ngomong. Teman-teman kalau mau naik ke sini, jangan sinyal kalian delay ya. Saya sudah ngomong, nanti omongan saya itu 5 detik lagi baru sampai ke telinga Anda. Ya, teman-teman ya. Pastikan kalau Anda naik, sinyal Anda kuat, sinyal Anda bagus. Oke? Kita kasih naik. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan oh kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu oh mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.